Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bertemu lagi dengan saya bincang-bincang matematika. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, untuk semuanya, matematika Pol. Nah, saya mau bincang-bincang ini. Kesulitan para siswa itu dalam menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, membagi. Kemarin ya di video-video yang terdahulu sudah saya jelaskan bagaimana ya mengatasi ya salah satu cara mengatasi supaya anak-anak bisa melakukan operasi hitung untuk bilangan asli. Ya. Berandai-andai itu sudah dilakukan dan sekarang untuk kali ini itu mau mengenalkan atau merambah ke bilangan bulat. Ya, artinya ada bilangan negatif, ada nol, ada negatif. Kalau ada satu, ada negatif satu. Ya. Satu atau plus satu sama saja. Ya, bagi orang awam kadang-kadang plus satu, satu, orang awam. Ya. Plus satu, ada negatif satu. Ada plus dua, ada negatif dua. Ya, plusnya tidak disebut, tidak apa-apa. Dua, ada negatif dua. Tiga, ada negatif tiga. Ya. Terus tidak ada batas. Mengapa tidak ada batas? Kalau seseorang menyebut 1.000, ada 1.001. Itu sudah menandakan ada berikutnya lagi. Kalau ada negatif 1.000, ada negatif 1.001. Ya. Terus tidak ada habisnya. Nah, ini bagaimana mengenalkan bilangan negatif dulu sebelum para siswa ini ya, melakukan operasi tambah menambah dengan negatifnya, ya, mengurangi dengan negatifnya. Ya. Nah, ini tentu saja dikenalkan dulu, bersabar, mengenalkan bilangan negatif. Ya, bagaimana caranya ya supaya anak-anak itu paham ada bilangan negatif. Itu banyak cara. Ya, misalnya anak-anak disajikan gambar atau ilustrasi, ya, atau dijelaskan. Misalnya ada sebuah bendungan, itu kan ada alat untuk mengetahui ketinggian dari air itu. Kalau normal misalnya pada posisi nol, ya, ternyata kalau lebih dari posisi nol itu kelebihan airnya. Kalau terlalu berlebih bisa ambrol, bisa jebol itu awalnya bendungannya. Tapi kalau di bawah nol itu berarti menandakan airnya kurang. Nah, nanti kalau terlalu sedikit, nah bisa ikan-ikannya juga mati atau tidak ada airnya. Ya, normalnya itu di nol. Misalnya seperti itu dijelaskan. Ya, atau kalau danau terlalu jauh bagi siswa apa itu danau atau bendungan, ya bisa dibawakan itu pengukur suhu itu ya. Jadi ada di situ ada nol, ada satu, ada dua, ya, tiga dan seterusnya juga ada negatif ya. Nah, suhunya bisa jadi suhu di bawah 0 derajat itu ada dibawakan itu. Ya, atau hal-hal yang lain ya dari peragaan misalnya ada gambar yang berupa mistar ya, mistar tapi yang diambil dari gambar-gambar itu yang ada juga yang ke kanan itu positif, yang ke kiri negatif itu mistar khusus.
Nah, penggaris khusus. Ya apa saja yang lalu anak mengenal oh ada bilangan negatif. Itu saja dulu. Nggak usah terlalu lama, tetapi anak-anak mengerti. Oh ada bilangan negatif. Ya. Dan oh ada nol. Nah, kalau pengurangan itu sudah eh, nanti dilakukan, mulai dikenalkan, nanti mengenalkan mulai 5 dikurangi 5 nol itu. Ya. Oh ada nol ini. Nol ini suatu bilangan. Ini juga harus pelan-pelan untuk mengajarkannya. Yang penting paham dulu. Ya, para siswa sampai paham. Jangan tergesa-gesa untuk apa eh, memberikan soal-soal yang sulit-sulit ya. Guru-guru itu sering lupa ya. Anak-anak belajar itu sesuai dengan kemampuannya. Apalagi kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih harus dibimbing. Memang ada yang cepat, tapi juga ada yang lambat kan dalam berpikir, dalam menerima pelajaran. Nah, kenalkan bilangan-bilangan negatif ini. Baru setelah itu, kenalkan dengan gambar-gambar, menggambar garis bilangan ya, ada garis bilangan gambar. Ya, lalu diberi tanda ya positif, yang positif diberi angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan tidak melibatkan pecahan dulu. Biarkan saja belajar yang bilangan bulat. Itu sudah ada tambahan. Kalau bilangan asli itu dari 1, 2, 3 itu hanya itu. Namanya semesta pembicaraan. Bicaranya bilangan asli misalnya. Kalau semestanya bilangan asli tidak membicarakan nol, tidak membicarakan yang negatif. Nah sekarang ini kita perluas semesta pembicaraannya adalah bilangan bulat. Sehingga kita membicarakan yang bilangan asli, 1, gitu, yang negatif juga dan nol. Tuh. Ya. Untuk dari 0, 1, 2, 3 itu disebut bilangan cacah. Itu hanya nama saja ya, bilangan cacah. Ya, itu kadang tidak sebagai semesta pembicaraan biasanya. Ya, semesta pembicaraan lebih banyak bilangan bulat. Tapi tidak perlu yang pecahan dulu. Ya. Jadi mengenal seperti tadi, betul-betul mengenal kalau membuat garis bilangan dulu. Ya, tidak usah tambahi dulu, paham betul. Paham, oh ini ada bilangan negatif. Nanti ya anak-anak di rumah juga berpikir, ya ada bilangan negatif. Ya, nol, ada mulai dari 0, 1, 2, lalu yang dari kiri negatif 1, negatif 2, ya terus gitu ya. Jadi ada garis bilangan, diberi kanan kiri ujungnya, jangan lupa diberi tanda panah itu maksudnya tanda panah ke kanan kiri itu ya di sini ada tanda panah itu terus ini bisa diteruskan sampai tak berhingga. Tak berhingga itu seperti apa ya pelan-pelan aja ya, besar sekali lah nggak ada batasnya itu aja ya misalnya. Nah supaya anak-anak memahami dulu tentang bilangan negatif. Nah kemudian kalau sudah paham lalu baru nanti menjumlahkan ya. Mengurangkan, mengalihkan, membagi. Nah, karena ini kan sudah berluas, diperluas bilangan bulat. Itu tidak mudah bagi para siswa itu membayangkan bilangan negatif itu. Ya. Nah, untuk hari-hari berikutnya, pelan-pelan diulangi lagi apa bilangan negatif, ya contohnya apa, seperti apa, ya. Eh, Sudah 1, 2 contoh sudah ada di dunia ini, gitu aja. Lalu ada pilihan ada. Lalu kita eh, berkaitan dengan eh, operasi hitungnya. Ya, ini kesulitan sekali. Ya, kesulitannya para siswa itu bahkan sampai di bawah di SMP MTS yang namanya menjumlah kan, ada menjumlah dengan bilangan negatif, mengurangi bilangan negatif itu menjadi masalah. Dulu saja waktu normal biasa saja, saya berpengalaman, saya melihat anak-anak atau keluhan dari guru-guru, itu menjumlahkan dengan bilangan negatif itu sulit bagaimana menjelaskannya. Berbagai penjelasan ya, para guru berupaya ya, dengan garis bilangan, ada garis bilangan nanti dengan mobil-mobilan ya, yang kalau
mobil itu maju itu berarti geraknya ke arah kanan, kalau mundur ke arah kiri, kalau bagaimana berbalik, ya. Itu kalau guru tahu itu ada yang tahu ya seperti itu pakai alat peraga. Ya. Tapi nanti kita ya, saya ini kali ini baru mengenal dulu aja, ya. Mengenal artinya ada guru yang menjalankan macam itu, ada guru yang menjalankan cara lain. Lah yang penting itu para siswa itu mengenal dulu bilangan negatif. Nah karena nanti apa? Kalau tidak mengenal itu tadi saya katakan di SMP, di MTS, anak-anak kesulitan. Di sekolah dasar apalagi nanti di kelas tinggi pun ketika berhadapan dengan bilangan negatif gitu, wah sudah merasa pusing. Ya. Anak-anak sulit, maka menjadi matematika menjadi sulit, ya, merasa sulit. Tapi untuk mengurangi sulit itu tadi, ya, maka harus dikenalkan dengan baik, mengenal bilangan ini. Oh ada ini. Ya negatif terus atau disebut lawannya juga boleh. Kalau dua lawannya negatif dua terus gitu ya. Ya mengenal, ya mengenal dulu. Nah, nah kali ini kan juga saya hampir 15 menit ya. Hanya mengenalkan saja, ya. Mengenalkan. Yang tampaknya barangkali bagi yang terbiasa, Pak ya seperti itu untuk apa kan gitu ya. Ya kita kan harus telaten, harus sabar juga. Ya, ya saya hanya menjelaskan bagaimana konsep-konsepnya, tidak mengajar langsung, nah bukan di kelas. Ya secara umum saya beritahu ya bahwa kenalkan dulu dengan baik. Ya, bilangan asli kita kenal. Kemarin juga harus sudah melewati ya, melewati mengalihkan dengan cepat hafal perkalian 1 sampai 9 itu suruh menghafalkan. Berkali-kali saya beri contoh. Ya kalau 6 kali 7 42, 42 bagi 7 6, 42 bagi 6 7. Terus sampai hafal anak-anak. Bukan itu aja semua dihafalkan itu. Ya nanti supaya anak-anak menjadi lebih bagus. Ya. Saya tanya pada seusia saya dulu waktu belajar ya begitu. Ya, saya banyak tanya juga. Ya, karena itu melalui itu sudah, lalu baru kenalkan bilangan negatif. Nah, nanti kita akan kembali lagi ke arah operasi hitung lagi, tapi sudah diperluas, akan menjumlahkan dengan bilangan negatif dan juga bilangan negatif ditambah bilangan negatif dan sebagainya. Juga mengalihkan, juga membagi. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik yang belajar juga bisa mendengarkan kan? Itu anggap saja saya guru informal ya dari adik-adik semuanya yang sedang sekolah baik di SD maupun di SMP karena di SMP banyak juga yang kesulitan. Ya sekian saja. Saya sambung lagi nanti ya karena saya membatasi 15 menit supaya nggak membosankan ya. Ya, semoga bermanfaat. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.